Apakah pelaksanaan kurban ini juga disyariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ingatlah ketika dua anak Adam berkurban, kurban yang satu diterima dan kurban yang satu lagi tidak diterima. Berkatalah kurban yang tak diterima kepada yang diterima, kenapa kurbanmu diterima Allah? Kata yang diterima kurban Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban hanya diterima bagi orang yang bertakwa. Jadi cerita masalah kurban, anak Nabi Adam, Qabil dan Habil sudah disuruh berkurban, tapi syariat kesempurnaan kurban apa ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azba'uka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Kata anaknya Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajulni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku sabar. Maka dibawanya lah anaknya itu ke tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan itu sekarang diberi tugu warna putih, tiang pakai kubah kecil, di bawah istana di atas bukit, di samping melontar jumroh Aqobah. Tengok ke atas nampak. Mudah-mudahan nanti berangkat umroh bisa melihat itu. Amin. Ketika mau disembelih anak, fafadainahu bidzibhin 'adzim, kami tebus anaknya itu dengan sembelihan seekor kambing domba yang besar. Allah tidak minta anak kita, Allah tak minta anak kesayangan kita seperti diminta Allah kepada Ibrahim, tapi yang diminta Allah hanya kambing kita. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa bukan anak kita Pak Ustaz? Kambing aja payah keluar, apalagi anak kau. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqati. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikah. Kalau kita punya uang, kita tebus mobil yang tergadai, STNK, BPK, tebus surat tanah. Nah kalau anak kita tergadai, gimana cara nebusnya? 3. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang baik. Oleh sebab itu maka akikah saya tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Akikah saya tanggung jawab orang tua saya terhadap saya. Sedangkan kurban tanggung jawab saya terhadap diri saya. Saya ulang sekali lagi. Akikah tanggung jawab ayah saya terhadap saya, bukan urusan saya. Sedangkan kurban tanggung jawab diri saya terhadap diri saya sendiri. Oleh sebab itu kalau ada orang punya uang 2,5 juta, mana yang lebih dia dahulukan? Dia berkurban. Karena akikah bukan urusan dia. Tapi kalau dia mau berakikah untuk dirinya sendiri, hukumnya boleh. Jadi kalau ada orang uangnya 5 juta, ini 2,5 juta untuk kurban, 2,5 juta untuk akikah saya. Sah. Tapi kalau uangnya cuma 2,5 juta antara akikah dengan kurban, maka dia kurban saja. Akikah bisa lain-lain waktu, kapan-kapan ada uang akikah. Lagi-lagi pula akikah itu adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tapi kalau anak mau meringankan beban orang tua, dan perlu saya jelaskan, hukum akikah itu bukan wajib. Tidak ada satupun mazhab mengatakan akikah wajib. Akikah hukumnya sunnat muakkad. Ini tentang masalah hukum akikah atau tidak ada hubung kait antara akikah. Siapa yang nggak akikah dulu nggak boleh kurban sekarang, nggak ada itu. Siapa yang dulu nggak akikah nggak boleh kurban sekarang, nggak ada hubung kait antara hukum akikah dengan hukum kurban. Mana yang lebih afdal, kurban kambing 1 ekor 1 orang atau sapi 1 ekor 7 orang?
Mana yang lebih afdal? Jawabannya mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Jadi kalau kambing sama sapi mana lebih afdal? Kalau kambingnya 1 ekor 200 kilo lebih afdal daripada sapi yang kurus macam anak sapi. Kalau sapinya sapi limosin 1 ton itu lebih afdal daripada kambing kacang, kambing kampung, kambing kurus. Jadi mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Itu makanya berkurban kambing jantan dengan sapi jantan lebih afdal daripada kambing betina dan sapi betina. Setelah diteliti, pertama kalau sapi betina yang dipotong itu terputus nanti keturunannya, karena sapi jantan itu tak perlu banyak-banyak, itu makanya perlu dipotong. Sapi betina dibiarkan banyak biar supaya berkembang biak. Ini hukum boleh berkurban sapi betina, boleh. Karena dari beberapa masjid tak mau motong sapi betina, akhirnya harga sapi jantan melambung tinggi. Padahal masalah afdal tak afdal, mana yang paling enak dagingnya itu yang afdal. Bolehkah kita berkurban atas nama orang lain seperti orang tua kita misalnya? Kalau bapak ibunya masih hidup bagus. Ayah, emak, tahun ini tak usah berkurban, pakai duit saya. Tak tahu kalian aku nih pegawai PLN yang paling kaya raya, ha? Kalau mau menunjukkan kaya kita bukan dengan mobil yang mewah, bukan dengan rumah yang besar, tapi dengan berkurban banyak-banyak. Apa boleh berkurban? Boleh 1, 2, 3 Pak Ustaz. Nabi Muhammad SAW berkurban 63 ekor, dipotongnya sendiri 63 ekor. Habis itu dikasihnya pisau ke Sayyidina Ali, Ali memotong 37 ekor. 37 tambah 63, 100 ekor sendirian. Belum pernah saya baca berita orang Indonesia motong 100 ekor sendiri, tak ada. Jadi kalau mau kaya, bercita-citalah berkurban 100 ekor onta sendirian. Onta tak ada, 100 ekor sapi limosin sendirian. Tak juga bisa 100 ekor kambing sendirian. Habis, tak ada kurban pakai burung puyuh, tak ada. Kalau untuk almarhum yang sudah meninggal, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, sampai tak pahalanya Pak Ustaz. 2 dalilnya. Pertama, Nabi menyembelih kambing, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad, terimalah kurban ini untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal dunia, karena berkurban dilaksanakan di Madinah, sedangkan sebelum itu sudah banyak yang meninggal di Makkah. Itu menunjukkan kurban sampai pada umat Muhammad SAW. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min ali Muhammad, terima untuk keluarga Muhammad. Padahal kambing itu disembelih di Madinah, sebelum itu sudah meninggal keluarga Nabi Muhammad SAW, Khadijah di Makkah. Itu menunjukkan sampai untuk yang meninggal dunia. Sudah kusampaikan dalilnya. Ragu juga berkurban untuk almarhum almarhumah, tak ada dalil lagi. Karena ini cerita tentang masalah ghaib, tak nampak iman. Kapan sebaiknya pembagian daging kurban dilaksanakan? Habis sholat paling afdal tanggal 10. Berubah pikiran tanggal 11 mau berkurban, bagus. Tanggal 12 masih ada duit, oke. Tanggal 13 4 hari sampai 14 terakhir menjelang azan maghrib, habis asar sebelum tenggelam matahari. Begitu azan maghrib tanggal 13 sore, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datanglah seorang bapak, ini 2,5 juta, kau makanlah duit kau itu, tak ada gunanya lagi. Tahun depan ya kalau sampai hari kurban. Bolehkah kita mengupah tukang jagal? Wah, ini nyindir saya ini. Jadi bapak ibu yang kebetulan nanti menjadi panitia atau ketua masjid, ada yang diupah, ada yang diberi hadiah. Tukang potong sama tukang kulit itu memang diupah.
Pak tukang potong, berapa bapak kami upah per kepala? Kata dia, tak usah lah, tak usah. Itu kalau kata dia tak usah, pisaunya begini, itu bahasa basi. Tak usah lah pak, kata dia, tak usah lah. Jangan dibiarkan bahasa basi dia. Tidak boleh menjadikan daging, tulang, kepala sebagai upah, tak boleh. Dia dikasih upah pakai duit. Makanya akad membayar kurban itu, ini 2,5 juta untuk kurban dan biaya operasional tunai. Begitu akadnya. Karena biaya operasional di situ sapinya dibawa dari Sumatera Barat, kan nginap dulu 2 malam baru dipotong. Menjaganya siapa? Bawakan rumputnya siapa? Menyenter malam-malam takut dicuri maling siapa? Tukang potong dengan tukang kulit itu mesti diupah. Kalau standar di Pekanbaru 50.000 per kepala, kasih dia 50. Adapun yang panitia ramai-ramai itu tidak perlu diupah, tapi cukup hadiah. Hadiahnya apa? Misalnya masyarakat 1 kupon, yang dia 2 kupon, itu namanya hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah, itu hadiah. Kalau upah dapat alhamdulillah, kalau tak dapat naik golol, itu namanya upah. Jadi tukang potong dengan tukang kulit mesti diupah, karena itu pekerjaan dia. Apa hukum masak daging kurban untuk dimakan bersama oleh petugas? Begitu selesai pemotongan, langsung diambil 2 kilo, 3 kilo, dipotong-potong halus, dimasukkan ke dalam panci, dimasak sup. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Yang kau makan ini jatah siapa? Ini kambing masih belum jelas tak jatah siapa. Pemiliknya 3 orang. Pertama orang yang berkorban, kedua jiran, sahabat, kerabat, tetangga, ketiga fakir miskin. Maka ketika dimakan tak jelas pemiliknya makan haram. Betulkah binatang korban jadi tunggangan di akhirat nanti? Nanti bila kita berkurban, maka binatang ini nanti akan menjadi tunggangan kita di akhirat. Ada hadis, ada pendapat ulama, ada ijtihad ulama. Ada seorang ulama yang tidak mau, pokoknya dia kalau sudah keluarkan fatwa tak boleh tawar-menawar. Berkurban mesti 7 orang dalam 1 ekor lembu. Bagaimana kalau ditambah dengan kambing? Oh tak boleh, karena nanti dia akan tunggangan dia lembu. Kita sekarang berhadapan dengan orang yang rasional. Saya tak nak 1 lembu dengan awak lah. Dia berpikir. Ini memahami targhib wa tarhib, motivasi. Targhib bagi motivasi, tarhib membuat takut. Jadi cerita tentang hewan kurban menjadi tunggangan itu ada dalam kitab. Tapi memahaminya secara akli, itu boleh membuat orang nanti menjadi ikhtilaf. Karena ini maknanya motivasi, membagi kita semangat. Supaya seperti dalam perjalanan di dunia saja kita tak nak berjalan kaki, apalagi nanti di akhirat. Adapun yang kita alami nanti di akhirat itu, mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. 2. Korban itu fadilatnya apa? Ma'amila adamiyun min amalin. Tidak ada amal anak Adam, manusia, yang paling mulia hari ini, Yauman Nahri, hari ini tanggal 10 ini, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Amal yang paling mulia menumpahkan darah. Makna menumpahkan darah, menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa azfariha, dengan kukunya.
Wa as'ariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya. Semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Mensucikan diri dengan haji dan umrah, mensucikan diri dengan salat. Tapi ada satu lagi, mensucikan diri dengan berkurban. La yanalallaha duhumuha, Allah tidak mau dagingnya. Wala dima'uha, Allah tak mau darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang-orang yang berkurban.